Setiap hari itu saya cuma termenung, kenapa ya hidup saya cuma ibu rumah tangga, nyuci, beberes, nonton TV. Ketika saya pergi jalan-jalan dengan suami gitu ya, saya ngelihat orang kok banyak baksos. Ada apa sih rame-rame? Kok pada pakai baju orange gitu, tulisannya belakangnya Gavatar gitu kan. Biasanya tuh orang-orang Gavatar suka bersihin selokan gitu kan, suka nanam pohon. Ini dibayar enggak gitu? Oh enggak, kami enggak dibayar dari pemerintah, kami dari ormas gitu. Nah saya tertariklah di situ ya, kita ngisi surat formulir anggota ya. Pas gotong royong gitu, mereka tanpa dibayar mau gitu loh. Oh ini rupanya yang pengorbanan jiwa dan diri nih seperti ini gitu. Bahkan mereka itu mengeluarkan uang sendiri gitu kemana-mana gitu. Cuma kita memang ada satu tujuan waktu di Gavatar itu, yaitu KKP, ketahanan kemandirian pangan. Karena di Gavatar ini tujuannya yang saya tahu gitu, ini akan terjadi krisis pangan nantinya. Nah setelah saya jalanin, kita juga diharuskan sebelum yang besar, yang kecil dulu nih dari rumah ke rumah. Itu RPM, namanya Rumah Pangan Mandiri. Artinya kita nanam kangkung kayak di polybag gitu, sawi gitu ya, bayam, cabai, tomat dan sebagainya. Jadi seperti apotek hidup. Memang sih ada pemerintah, tetapi apa salahnya kita sebagai warga negara Indonesia ini berbakti untuk negara ini juga gitu. Untuk apa? Untuk tanam apapun ya, palawija ya, padi. Apakah salah gitu loh kita membantu pemerintah dengan mandiri, biaya sendiri? Toh kita ini bukan tujuan untuk memperkaya diri. Ayo untuk siapa saja. Saya pun pergi ke Kalimantan, saya izin sama bapak, saya izin, saya cium tangan, saya berpelukan sama adik-adik saya juga. Saya mau ke Kalimantan gitu. Mau ngapain kak? Mau bertani. Oh ya udah, nggak heran. Saya di situ bersama teman-teman iuran. Siapa yang punya uang ayo dong gitu. Ada tanah yang kita beli atas nama kita gitu, nama sama teman-teman juga sih ya, iuran. Ada yang MOU, maksudnya tanah orang kita garap, bagi hasil gitu. Mereka itu nerima kita loh, masyarakat di sana. Cuma yang setelah itu saya berpikir, saya baru 1 bulan di sana ya, tiba-tiba pengusiran tuh datang. Itu saya didatengin oleh Pak Camat Kampung Pasir, Pak Lurah Kampung Pasir, kurang lebihnya ada ya sekitar 20 lebih lah ya, itu. Ibu Gavatar ya, ibu harus angkat kaki, dikasih waktu 3 hari. Orang-orang yang dari Jawa harus angkat kaki. Terus saya bilang, loh Pak, kami ini baru tiba, kok kita udah diusir, kita nggak ngapa-ngapain Pak, emang salah kami ini apa gitu kan, tolong Pak kasih tahu. Toh kami di sini juga lapor. Saya lapor Pak RT, saya tunjuk ada Pak RT-nya. Saya lapor, Pak RT-nya juga ngomong, iya ibu ini lapor kok waktu baru datang itu. Saya lapor kok, saya bawa surat resmi, saya bilang. Udah Bu, ibu adalah pembawa aliran sesat. Kami nggak ngapa-ngapain Pak, gitu. Kita malah diterima sama masyarakat. Terus bagaimana kalau saya diusir, bagaimana rumah tangga saya ini gitu. Apa jawab mereka? Kita nggak jamin kalau nyawa ibu atau anak ibu, keluarga ibu melayang. Jadi pada saat itu saya rasa masa itu bukan orang Kampung Pasir, karena mereka membela saya gitu. Bahkan barang saya mereka beli dengan harga tinggi. Mereka melukin saya, sabar ya Bu, sabar gitu. Barang saya dipak-pakin loh sama mereka, ada 8 dus besar. Alat-alat bengkel suami saya itu dibawa ke tempat sesepuh di Kampung Pasir itu. Sampai sekarang barang saya masih ada. Kami juga didatangi itu 5:30 dengan orang-orang yang pakai sepeda motor. Itu ada 20 motor lebih boncengan gitu. Bukan, itu enggak, saya juga nggak tahu itu ya. Mereka wang-wang gitu ya di depan rumah saya. Itu anak-anak muda semua, beringasan semua. Ibu keluar dulu, bapak keluar dulu. Kita keluar, iya ada apa? Udah tahu kan
kalian diusir dari sini, dikasih waktu 3 hari gitu. Iya, tadi aparat sudah datang ke sini. Oh baguslah, jangan lupa ya Bu, kalau hari Minggu Ibu nggak datang, nih digituin saya. Terus jam 1 malam saya dijemput sama sahabat, udah deh kita minta numpang tidur dulu nih di kampung pasir, di tempat pemukiman sahabat-sahabat kami orang dari Jawa Timur itu yang dibakar itu. Kami di sana 3 hari. Terus saya waktu paginya itu kita di aula, ya perempuan semua jadi satu di aula gitu, banyak orang TNI segala macam. Itu ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kalau kita disuruh diundang ke kantor bupati pada saat itu ya. Jadi bapak-bapaknya dong yang pergi, nggak tahu ada 7 orang, nggak tahu 9 orang, perwakilannya bawa Avanza kan ke sana. Nah udah sampai di sana nih yang saya tahu nih dari sahabat saya, itu mereka disuruh tanda tangan keluar besok. Kami dibawa ke hutan jam 11 malam, kita dibangunin lagi tidur tuh, bangun Bu, bunda, anak-anaknya suruh bangun, jangan ada yang berisik, bawa, nggak usah bawa pakaian, nggak usah bawa apa-apa, bawa aja anak-anak itu pegang yang kuat gitu. Ada apa, masa mau nyerbu gitu kan. Kami dengan ketakutannya tanpa ada senter itu ke hutan, kami jalan kaki 1 kilo, kita terseok-seok, nggak boleh ada suara, nggak boleh ada penerangan. HP aja dinyalain gak boleh gitu, nanti ketahuan. Kami jalan, itu jalanan tanah gambut, baru hujan, licin. Udah jalan jauh, ada jembatan, entah kita ngelewatin bongkol-bongkol kayu yang besar-besar itu ya, yang tajam. Bahkan ada anak yang jatuh, disitulah anak saya nangis, dia melukin saya. Mama gak kuat jalan, anak saya terpeleset 2 kali jatuh di situ. Saya bilang, udah nak, kita terus, nggak usah takut, kata saya. Kita nggak salah. Kenapa sih mereka jahat sama kita, mama? Anak saya ingat banget itu. Anak kecil diem aja. Saya ingat, saya bawa ibu hamil, udah hamil 6 bulan. Dia bawa anak yang 2 tahun. Saya pegangin ibu itu, ibu jangan, ini satu pegang itu, satu pegang anak saya, ibu pegang anak ibu ya Bu, jangan sampai jatuh, kata saya. Kita dievakuasi di sana, kita suruh duduk Mas, di bawah yang becek begitu, udah kita duduk, kita diem, suruh diem, kita 3 jam lebih itu, sampai jam 3. Jam 3 itu udah boleh tuh, masa udah nggak ada memang, udah boleh pakai senter, kita senter. Ya ampun, saya tuh kaget, jalanannya kayak gitu Mas, udah tanjatan, curam, terus itu bongkol segini kiri kanan banyak. Sampai di deket itu Mas aula, kok polisi tiba-tiba enak aja ngomong, kenapa kok ibu-ibunya disuruh pada ke hutan, kenapa nggak di aula? Kami marah di situ Mas sama polisi, ya Allah, kata saya. Saya bilang sama polisi itu rame-rame sama bunda juga, Bapak kok baru ngomong sekarang, kenapa tadi diam aja Pak, gitu, seakan-akan emang kami sengaja diungsikan di hutan gitu. Kita cuma didiemin, disuruh di aula, sampai masa datang lagi Mas, yang berduyun-duyun itu jam 2. Tiba-tiba jam 3 ngebakar Mas. Ngebakar, semua dibakar tuh, udah dibakar. Terus kita baru dievakuasi Mas. Bayangin Mas, itu bayi, anak kecil ngelihat pembakaran. Kita nangis semua Mas, dievakuasi itu seperti kita nih tahanan Mas, seperti teroris. Dikokang senjata, abri-abrinya itu juga. Ayo masuk, polisi juga narik-narik. Jadi kan truknya tinggi, itu ditarik aja, itu bejubel-jubel Mas, nggak tahu itu ada bayi, nggak tahu itu ada ibu hamil, tetap aja dilempar-lempar gitu Mas. Jadi itulah saya, ya ampun. Terus di sirine, seakan diarak, 2,5 jam perjalanan sampai 3 jam itu ke Bekamdam di Pontianak Mas, itu dengan sirine ngaung, terus dengan kokang senjata. Apa nggak trauma Mas kami kalau bunyi sirine,
teman-teman saya, anak-anaknya itu udah gini Mas, sampai sekarang. Tidak, malah saya memberi kekuatan. Udah nak, nggak apa-apa. Toh kita nggak jahat, toh kita nggak salah. Kita ini bener, nggak usah takut gitu. Walaupun kita mati di sini, sampai saya ngomong, nggak usah takut. Allah itu tidak tidur nak. Siapa yang salah, siapa yang benar, pasti ketahuan nantinya gitu. Saya pingin mewujudkan, kok saya begini-begini aja gitu, ngapain, kok hidup nggak ada ininya loh, nggak ada artinya loh, saya mau mati, tapi sebelum saya mati saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk masyarakat, untuk negara ini.